Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu pada video pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 Sekolah Dasar Impres Panara. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman yang baik kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari pelajaran baru, yaitu tentang sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami sikap terpuji yang dimiliki para rasul dan rasul ulul azmi. Anak-anak, yang pertama kita akan bahas tentang sikap terpuji para rasul. Apa itu sikap terpuji? Sikap terpuji adalah sikap yang sesuai aturan agama Islam dan baik, misalnya jujur atau al-amanah, kemudian pemaaf atau al-afu, kemudian tekun atau khusyuk, kemudian malu kalau diri tercela atau al-hayu, kemudian bersih atau an-nazofa, sabar atau as-sabru, dan seterusnya. Lalu apa saja sikap terpuji yang dimiliki oleh para rasul? Sikap terpuji para rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kita telah mengetahui bahwa para rasul-rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu siddiq artinya benar, kemudian sifat amanah artinya dapat dipercaya, sifat tabligh artinya menyampaikan, dan sifat fatonah artinya pandai dan cerdas. Selain itu, ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh sebagai bagian dari sikap kepada Allah, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perilaku terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar sangat banyak. Misalnya jujur, berani, pemaaf, sabar, hemat, penyayang, dan lain-lain. Para nabi dan rasul itu juga terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil, apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa, tidak terlepas dari sifat khilaf seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu mendekati pohon larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat godaan setan. Anak-anak, jika tadi adalah sikap terpuji para rasul secara umum, sekarang kita akan membahas sikap terpuji rasul ulul azmi. Mari kita perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-7. Sikap terpuji dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh
teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan, tekad yang kuat, ketabahan, dan kesabaran. Mengapa rasul-rasul tersebut diberikan gelar ulul azmi? Itu karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh dan sabar. Teguh dan sabar dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Itulah sikap terpuji yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara meneladani para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Meneladani artinya mencontoh, meneladani atau mencontoh para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Jadi dapat dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah sebagaimana berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabra ulul azmi minar rusul. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Quran surah Al-Ahqaf ayat 35. Dari ayat tersebut kita bisa pahami bahwa cara meneladani para rasul, terutama Rasul Ulul Azmi, adalah dengan teguh dan sabar. Berikut ini contoh sikap meneladani para Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu teguh dan sabar dalam belajar. Terkadang kita sulit memahami pelajaran. Nah, disitulah perlunya keteguhan dan kesabaran agar kita bisa memahami materi pelajaran. Kemudian, teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Meskipun kita lelah, sedang tertidur lelap, tapi jika sudah waktunya untuk beribadah, sebagai seorang muslim, mau tidak mau kita harus melaksanakannya. Kemudian, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas sekolah. Tentu saja, kita harus teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas sekolah karena itu adalah untuk kebaikan kita. Kemudian, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua sebagai suatu kewajiban. Tentu kita harus mematuhi perintah orang tua kita karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Kemudian, teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah. Nah, jika ada hal yang kita tidak suka dalam bergaul, tentu kita harus bersabar agar kedamaian senantiasa tercipta. Kemudian, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di dalam rumah, sekolah, maupun lingkungan tempat tinggal kita. Nah, itulah beberapa cara meneladani para rasul dan rasul ulul azmi. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kalian tentu bisa menyebutkannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami sikap terpuji yang dimiliki oleh para rasul dan rasul ulul azmi. Serta tidak lupa kalian juga bisa meneladaninya ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.